Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bapak Ibu? Ya, Bapak nanti sarapan ya Bu. Hari ini kita akan melaksanakan sebuah refleksi lagi terhadap tugas kita yang sudah kita lakukan tahun-tahun pastinya. Nah, hari ini kita akan menguatkan apakah tugas sebagai guru yang sudah kita lakukan dalam mendampingi dan memberikan pelayanan kepada anak itu dari sudut pandang pendidikan nasional dan pendidikan Cianjur Jawa Utara ini sudah sesuai atau belum? Nah, kita berpikir dengan adanya sebuah penelitian dilakukan oleh seorang ahli dalam pendidikan, kira-kira sesuai tidak dengan apa yang sudah kita laksanakan. Hari ini kita akan mencoba untuk membangun sebuah budaya positif di sekolah atau di satuan pendidikan. Nanti di sini kan ada jadwal Bapak dan Ibu ya, yang sudah Bapak Ibu terima. Jadwalnya yang pertama mulai dari diri. Jadi nanti di dalam jadwal mulai dari diri ini, Bapak dan Ibu menuangkan semua yang sudah dibaca. Jadi apa ya? Kalau zaman sekarang kan study center, jadi nggak zaman lagi workshop pelatihan menjelaskan si narasumbernya di awal. Jadi narasumber hanya menjelaskan poin-poin intinya, karena Bapak dan Ibu pasti banyak hal yang dibaca, sehingga di situ ketika banyak hal yang sudah dibaca, banyak hal yang sudah didapat. Tinggal nanti mungkin pengesahan saja, pengesahan dan penguatan Bapak dan Ibu. Ya. Tentunya Bapak dan Ibu di situ nanti ada mulai dari diri positif, budaya disiplin, kemudian ada juga tentang hukuman, penghargaan, restitusi, dan kebutuhan dasar manusia serta posisi kontrol dan segitiga restitusi. Yang nanti akan Bapak dan Ibu tuangkan. Sudah dibaca Bapak Ibu? Nah, nanti gampang sambil diskusi, mungkin yang ini baca yang bagian A, yang ini bagian B, jadi nantinya komplit ya. Oke, nanti 1 jam sampai jam setengah jam sampai jam 8.30 Bapak dan Ibu cukup nggak kira-kira? Enggak, menuangkannya juga ke dalam itu. Kalian nanti hasil bacanya dituangkan gitu. Cukup setengah jam atau 1 jam? 1 jam ya. Berarti kita sepakati sampai pukul 9. Dan nanti lanjut ke presentasi. Mempresentasikan hasil daripada pemahaman mulai dari dirinya. Nanti yang ketiga yaitu tentang penguatan posisi diri dengan menonton video. Ada 2 video yang akan ditampilkan. Bapak dan Ibu nanti silakan bisa dicermati video tersebut, apa yang didapat dari video. Dan nanti yang ketiga yaitu ada tugas yang sudah disiapkan, ada 4 kasus, dan Bapak dan Ibu nanti akan berpikir kira-kira menyelesaikan masalahnya itu ada di mana. Pokoknya sepertinya menarik untuk pembangunan kompetensi sampai dengan pukul 12. Oke? Itu, dan hari ini atau saat ini kita ice breaking dulu.
dari kelompok 4, Suryadin ingin mempresentasikan hasil diskusinya. Ya. Yang pertama yaitu ada disiplin positif. Nah, dari disiplin positif ini itu ada dua. Yang pertama itu dari diri sendiri. Dua itu dari pihak eksternal. Itu maksudnya apabila siswa atau siswa itu tidak mendapatkan positif dari dirinya sendiri, itu tidak akan bisa melaksanakan pembelajaran dengan baik. Ya. Yang kedua itu dari pihak eksternal. Kalau misalnya si siswa itu sudah dari sendirinya tidak memiliki positif, itu bisa dari guru atau bisa dari lingkungannya memberikan dampak untuk anak tersebut mempunyai disiplin positif atau motivasi dalam belajarnya. Itu yang pertama. Kedua itu hukuman penghargaan. Untuk hukuman sendiri itu difokuskan kepada gurunya itu sendiri tanpa adanya kesepakatan dengan siswa. Ketika siswa melakukan kesalahan, guru itu melakukan hukuman dan tindakan agar siswa itu merasa dihakimi. Kalau penghargaan itu sebuah apresiasi terhadap siswa apabila telah melakukan suatu tindakan yang dirasakan oleh bapak ibu gurunya memperoleh sesuatu yang positif. Tapi dari penghargaan juga menimbulkan satu rasa yang tidak enak dengan orang lain, bisa jadi seperti itu, karena bisa jadi orang lain itu merasa iri. Jadi hukuman penghargaan sebenarnya itu sesuatu yang bisa dipandang positif dan negatif tergantung dari posisi kita seperti apa. Tambahannya, jadi dalam istilah pendidikan kepada anak itu ada dua hal ini tidak bisa terpisahkan. Satu, menciptakan, ini sebenarnya kan ke-6 poin ini saling berkaitan. Kenapa ada hukuman dan penghargaan? Jadi secara sederhana mungkin bisa dijelaskan seperti ini. Ketika anak hanya diberikan hukuman saja, jadi yang terbentuk malah bukan hal yang baik. Kan saya mau hukum sama siapa, tapi biar satu seimbang. Jadi ketika memang anak melakukan sebuah kesalahan, kita tegur atau kita beri sanksi atau hukuman tadi, terlepas dari itu kita juga jangan lupa ketika peserta didik atau siswa melakukan sesuatu hal yang baik, kita juga tidak lupa untuk memberikan sebuah penghargaan atau dalam istilahnya itu apresiasi. Apresiasinya itu dalam bentuk apa saja, bebas. Biasanya banyak bentuknya, bisa secara ucapan, misalkan seperti yang sudah sering dilakukan teman-teman saya ketika anak-anak contoh di soal keterlambatan yang angkanya mulai turun. Nah itu kan kita tidak hanya sekedar memberikan hukuman kepada anak-anak yang terlambat saja, tapi ketika anak-anak memang memiliki prestasi keterlambatannya berkurang, yang terlambatnya sedikit, kita kasih apresiasi meskipun itu hanya dari segi ucapannya. Alhamdulillah video ini angka keterlambatan turun. Tepuk tangan untuk kita semua. Nah, tepuk tangan, terus kemudian ucapan terima kasih, semoga berbanyak bisa lebih baik, itu termasuk dalam ranah apresiasi tadi, supaya anak itu merasa tindakan yang mereka lakukan itu diakui oleh para guru. Oh iya, saya itu tidak terlambat itu dilihat oleh para guru, sehingga guru-guru itu berterima kasih kepada kita untuk memberikan sebuah apresiasi atau penghargaan tadi. Itu sih namanya dilanjut restitusi oleh Bapak Presiden. Ya, terima kasih. Pertama saya mohon maaf Pak, bukan menggurui ya Pak, ini kita sama-sama belajar gitu ya. Karena saya juga tadi baru saja membaca gitu ya. Ya, di sini ada restitusi, di sini artinya proses menciptakan kondisi baik bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Kenapa di sini ada kata restitusi itu sendiri? Jadi misalkan ada anak yang berbuat salah di sini, ya, ada berbuat salah, pasti kadang dalam sebuah organisasi, dalam sebuah kelas, dalam sebuah kelompok itu kadang bisa dibilang dikesampingkan bahwa kamu tadi ada berbuat masalah ini, gitu kan. Nah, bagaimana seseorang itu bisa memberikan sebuah motivasi khusus kepada seseorang tadi supaya dia merasakan diri dia itu kuat dan tidak. Dan setelah itu dari organisasi, bisa sebuah kelompok, bisa ikut kelas, bisa merangkumnya kembali. Makanya di sini lebih difungsikan bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Ada
diri di sini. Ada juga evaluasinya juga di sini, gitu ya. Nah, dan di sini juga ada 5 posisi kontrol. Nah, nanti menurut Pak Dodi, posisi kontrol. Tambahan untuk restitusi yaitu menciptakan kondisi bagi murid untuk berbagi kesalahan mereka. Jadi akan seperti ini Bapak Ibu. Ada siswa yang melakukan kesalahan terhadap siswa lain. Siswa tersebut itu dipanggil oleh kelasnya, kemudian tanyakan, kamu berbuat apa terhadap siswa yang misalkan membuat siswa yang A itu mencopot kancing baju siswa yang B banyak 3. Nah, sama Bapak Ibu gurunya itu nggak dihukum, tapi memberikan pandangan bahwa kira-kira kalau kamu melakukan kesalahan seperti ini, kamu itu harus melakukan hal apa terhadap teman kamu agar korban juga menguntungkan dan pelaku juga menguntungkan, saling menguntungkan dan tidak ada yang disalahkan. Berarti pada saat seperti itu siswa diberikan suatu tanggapan atau posisi untuk menjawab permasalahan yang dia hadapi sendiri untuk dipecahkan tanpa harus berlogika satu sama lain. Dan misalkan siswa yang bersalahnya itu mereka memberikan tanggapan, saya ingin melakukan menjahit anjing. Nah, otomatis siswa yang menjadi korban itu menerima. Jadi kedua belah pihak ini tidak ada yang disalahkan kembali, walaupun di awalnya dia yang A itu kesalahan terhadap siswa yang B. Nah, pada posisi seperti itu tidak ada yang disalahkan, akhirnya siswa yang A yang awalnya berkesalahan dia bisa kembali lagi ke kelompok atau ke kelas yang tadi seperti itu. Berarti pada saat seperti itu siswa yang melakukan kesalahan akan mencari solusi untuk mencari bagaimana cara menyelesaikan masalah tersebut agar tidak menimbulkan masalah yang baru lagi seperti itu. Itu restitusi agar siswa yang bersalah itu dapat kembali lagi ke kelompoknya atau ke kelasnya. Kemudian 5 posisi kontrol. Pertama itu penghukum. Di sini guru diposisikan sebagai pengambil keputusan dan siswa itu sebagai siswa yang bersalah. Jadi mau tidak mau siswa ketika melakukan kesalahan, guru merasa siswa itu bersalah, kemudian kamu dihukum untuk ini, berarti siswa itu harus mematuhi tindakan yang diberikan oleh guru tersebut. Kemudian pembuat merasa bersalah, misalkan seperti ini, guru itu memberikan contoh bahwa untuk mengerjakan ini seperti ini, tapi siswanya itu salah dalam menerapkan contoh ataupun rumus yang diberikan oleh bapak ibu guru. Berarti pada saat itu guru menyalahkan siswa, kok kamu mengerjakannya seperti ini. Berarti si pembuat ataupun yang mengerjakan soal yang ditugaskan oleh guru itu dia merasa bersalah. Oh, ternyata saya salah. Kemudian sebagai teman, guru sebagai teman dengan siswa. Jadi pada saat seperti ini guru dan siswa itu tidak ada yang dibatasi. Jadi guru dengan siswa semuanya guru dengan siswa itu tidak diposisikan sebagai tidak ada pembatas. Tidak, guru itu tidak menjadi sebagai pemimpin pembelajaran dan siswa itu sebagai student untuk mengikuti pembelajaran. Tapi pada saat seperti ini siswa dengan guru itu sebagai teman biasa seumuran seperti itu, bisa disebut pemantau. Berarti pada posisi ini guru itu melihat ketika siswa masuk ke dalam kelas, kira-kira siswa tersebut atribut yang dia gunakan itu sudah lengkap atau tidak, kemudian sudah masuk ke dalam kelas sesuai dengan aturan yang sudah disepakati atau tidak. Apabila tidak sesuai dengan peraturan ataupun atributnya tidak lengkap, berarti bapak ibu guru itu bisa memantau dan juga bisa mengambil tindakan. Berarti itu pada saat ibu guru sebagai pemantau, pengawas seperti itu. Kemudian manajer untuk bisa diposisikan menjadi ketua, bisa menjadi teman dan juga pemantau. Kalau sebagai manajer, misalkan dalam proses pembelajaran
dibentuk kelompok. Nah, guru itu bisa membimbing proses pembelajaran dengan siswa karena sebagai teman bisa membantu. Kalau memantau, berarti nanti bapak ibu gurunya hanya sebatas untuk mencari bahwa siswa tersebut itu sesuai dengan peraturan yang sudah disepakati atau tidak. Kemudian apabila tidak, ya berarti harus diberikan tindakan terhadap siswa itu sebagai pemantau. Kemudian untuk melanjutkan yang dijelaskan oleh Pak Dodi, sekali lagi mungkin kita perlu pahami bahwa apa yang kita bahas sekarang itu kan mempelajari budaya positif. Nah, ke-6 poin inilah untuk menciptakan budaya positif di SMK ISP Gebang. Nah, poin yang kelima, segitiga restitusi adalah tahapan-tahapan untuk kita bisa melaksanakan sebuah budaya positif di SMK ISP Gebang. Tahapan yang pertama adalah validasi tindakan yang salah. Ini kita sepakati bahwa anak tersebut misalkan melakukan kesalahan ya, contoh membuka kancing baju ketika ada pembelajaran. Oh, kenapa kamu membuka kancing baju? Atau ketika terlambat, oh, kenapa kamu terlambat? Itu bisa kita sebut sebagai validasi tindakan yang salah. Jadi dia melakukan keterlambatan, benar nggak kamu merasa terlambat? Iya Pak, saya datang lebih dari 641, saya datang 645. Nah, itu validasi yang salah, validasi tindakan yang salah. Kemudian setelah itu menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas itu seperti apa? Jadi selain kita menanyakan atau memvalidasi kesalahan anak tersebut, kita menstabilkan kondisi psikologis anak tersebut. Oke, kamu sekarang hari ini terlambat dengan alasannya begini. Tapi Bapak yakin kamu bisa di hari esok bisa lebih baik lagi. Caranya gimana? Kita bisa atur lagi pola sehari kita, memanage waktunya seperti apa. Tadi itu mainnya di jadwal hanya 1 atau 2 jam saja atau bagaimana. Dan menanyakan keyakinan, sebenarnya kamu terlambat seperti kamu punya cita-cita enggak? Misalkan iya Pak, saya itu pengen jadi ini segala macam. Oke, sekarang hari ini kamu terlambat, nggak apa-apa. Tapi kamu tidak harus melupakan mimpi kamu tadi. Jadi keterlambatannya kamu sekarang jadikan sebagai motivasi untuk kamu ke depannya lebih baik supaya mimpi yang kamu inginkan bisa tercapai. Dan terakhir di keyakinan kelas, yaitu metode untuk menimbulkan kembali disiplin positif yang didasari oleh motivasi dari dalam diri. Metodenya bagaimana? Mungkin banyak di internet, nanti kita bisa dibahas. Jadi untuk keyakinan kelas tadi, metode untuk menunjukkan kembali disiplin positif tadi adalah tadi untuk terciptanya budaya positif di SMK ISP Gebang. Bagaimana metodenya? Banyak, bisa diambil dari proses kontrol. Misalkan kita memposisikan diri kita sebagai teman bagi siswa. Misalkan kamu kenapa kok terlambat terus, misalkan ini ngobrol sama bapak, ini ngobrol sama ibu, kita ngobrol baik-baik karena teman kamu sekarang dalam ngobrol ini tidak usah posisikan diri kamu murid, saya guru, tidak usah. So kamu santai saja, biar nanti kamu ngobrol saya. Karena itu termasuk salah satu metode untuk bisa menimbulkan disiplin positif yang memang prosesnya diulang. Terima kasih sudah mendukung warahmatullahi wabarakatuh. Istirahat cuma 5 menit, saya mau kasih pada dasar saja. Nanti Bapak dan Ibu untuk lebih jelasnya ada video yang akan saya tampilkan ya, terkait dengan pemahaman ya 5 posisi kontrol yang menurut saya tadi Bapak dan Ibu mungkin bacanya belum selesai. Yang ini udah oke, pas bagian ini yang 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi, benang merahnya belum ditangkap oleh Bapak dan Ibu ya. Jadi saya mau menegaskan yang ini dulu, disiplin positif. Bapak dan Ibu, sebagai satuan pendidikan, kita itu hendak mau membuat sebuah disiplin positif. Nah, pengertian disiplin positif tadi saya sepakat dengan Bapak dan Ibu yang sudah diterangkan bahwa ketika kita mau menerapkan sebuah kedisiplinan di dalam satuan pendidikan, maka yang namanya disiplin positif itu adalah sesuatu yang instruksional untuk menuju kepada sesuatu tujuan ataupun sebuah pencapaian, tetapi dia akan bersumber dari dalam dirinya sendiri motivasinya, bukan bersumber daripada motivasi ekstrinsik. Itu namanya budaya disiplin positif.
Jadi ketika bapak dan ibu mengajar, memberikan satu bentuk keinginan kepada anak untuk perubahan, untuk membuat prakarsa perubahan. Kalau bapak dan ibu yang membuat satu bentuk instruksi, itu namanya bukan disiplin positif namanya. Karena apa yang dilakukan oleh anak itu masih bersifat motivasinya datang dari bukan dari dalam dirinya, tetapi dari orang lain. Nah, jadi bapak dan ibu kalau anak-anak besok pulangan, tolong belajar, itu bukan disiplin positif. Bagaimana caranya membuat disiplin positif? Berarti kata-katanya dirubah jangan sebuah perintah, melainkan sebuah positif. Kalimat positif. Contohnya di mana? Kalau kita menghendaki anak itu belajar, bagaimana kata positif? Kalau dapat nilai bagus harus belajar. Bagaimana Bapak Ibu? Kemana dulu? Kalau dapat nilai bagus harus belajar. Ya, kalau mau mendapatkan nilai bagus, berarti ada sebuah iming-iming di situ. Nah, berarti ada penghargaan. Ayo bagaimana? Biasanya kita kan selalu memberikan satu bentuk dorongan anak yang sebagai penangkap dari apa yang akan kita tujuankan. Bukan disiplin positif kalau seperti itu. Gimana? Kaji, pangkal, pandai. Nah, bisa. Jadi ada kalimat-kalimat positifnya. Apalagi Bapak dan Ibu kira-kira? Sebanyak baca materi Perintah. Nah, jadi disiplin positif itu adalah suatu yang mendorong kepada anak untuk dia itu memberikan satu bentuk perlakuan itu bersumber dari dalam dirinya sendiri, bukan didorong oleh faktor eksternal atau orang lain. Sehingga disiplin positif ini bagaimana caranya untuk melakukan sesuatu yang biasa anak lakukan tentang kesalahan itu muncul sebuah keyakinan dalam dirinya untuk mengerjakan dan dia terdorong dengan sendirinya. Contoh lagi yang kedua, terlambat. Bapak dan Ibu ada kasus anak terlambat, tiba-tiba masuk, Bapak Ibu benar saya terlambat izin masuk. Kira-kira kalau mau menciptakan disiplin positif, Bapak dan Ibu menggunakan kalimat apa terhadap anak tadi? Kamu terlambat lagi ya, itu disiplin positif enggak? Jawabannya nanti ada di restitusi. Karena untuk membuat disiplin positif ini butuh alat, butuh modal. Kita kalau mencampur tadi Bapak saya di situ mau nanam katanya mau di hujan, di situ mau nanam bawang atau padi, berarti kan disiplin positifnya adalah suatu hari nanti saya akan memanen bawang atau padi yang melimpah. Nah, ketika disiplin tersebut sudah ada, berarti Pak Faiz memberikan dorongan kepada dirinya sendiri. Berarti saya harus mulai dari sekarang. Jadi konsep ya Pak, konsep itu artinya nyabutin rumput karena memang sudah ditinggal lama. Kemudian dorongan sendiri muncul setelah konsep, apalagi itu kan sesuatu yang bersumber dari dalam diri sendiri. Dimaksudkan bahwa siswa kita juga sama, ketika dia mau mencapai sebuah tujuan, dia sendiri yang memberikan satu bentuk pemikiran tahapan-tahapan apa saja yang harus dilakukan oleh dirinya sehingga tercapailah sebuah tujuan. Jadi pengertian disiplin positif itu adalah suatu cara untuk mencapai suatu tujuan yang diinginkan dengan menggunakan inisiatif yang bersumber pada diri sendiri. Inilah yang akan kita kembangkan di SMKS Subang ini. Jadi Bapak dan Ibu ini baru mulai nongol nih pemahaman kita sepakati bahwa disiplin positif ini penting sekali. Kalau kita lihat Bapak dan Ibu coba apa pendidikan ada sebuah efektif
selama ini dari yang tahun 2008 sampai 2023 saat ini. Apakah pendidikan yang sudah kita berikan memberikan suatu bentuk keyakinan kepada anak sehingga anak terdorong dengan sendirinya? Adanya perubahan jangka pendek, sekolah lalu, lulus dari sekolah lalu pajangan. Ada Bapak Ibu? Sewaktu sekolah bangun pagi, setelah tidak sekolah bangun siang. Berarti itu tandanya pendidikan belum berhasil Bapak Ibu. Karena kita tidak menerapkan sistem yang namanya disiplin positif. Ada disiplin semata. Kalau tidak ditambahi dengan positif, maka disiplin itu adalah suatu perangkat yang harus dilakukan oleh seseorang untuk mencapai tujuannya. Nah, perangkat itulah dibuat oleh orang lain. Jadi perbedaan disiplin dan disiplin positif ada di mana Bapak Ibu? Kalau disiplin itu adalah seperangkat aturan yang harus dilakukan, kalau disiplin positif ya sesuatu untuk mencapai tujuan yang sumbernya itu perangkatnya tahapan-tahapan yang akan dilakukan itu bersumber pada diri sendiri. Nah, ini kasus-kasus yang sekarang ini terjadi adalah berlambat, tidak pernah belajar bagaimana kita menciptakan itu. Makanya kenapa ini saya segera pengen sharing dengan Bapak dan Ibu. Semakin banyak guru yang menerapkan sistem disiplin positif, maka ilmunya nanti akan berubah di setiap sekolah. Ya, nah, 5 menit lagi. Coba berpikir sejenak 5 menit saja diskusi apa perbedaan hubungan, penghargaan, dan restitusi. Jangan-jangan saat ini kita masih menggunakan ketiga dari itu. Saya tidak mengatakan bahwa itu salah. Sekarang Bapak dan Ibu 5 menit resapi apa perbedaan hubungan, penghargaan, dan restitusi. Ya, silakan 5 menit berdiskusi. Waktu dimulai sekarang. Hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Diskusi dengan positif, perbedaannya kalau hukuman itu ada imbalan atas kesalahan di pasasi yang dilakukan. Kalau konsekuensi kemampuan atas apa yang dilakukan, kalau restitusi kesadaran atas apa yang sudah dilakukan. Kesadaran. Jadi yang pertama hukuman, penghargaan, dan kesadaran. Oke, bagus. Selanjutnya siapa lagi? Hukuman dulu dong. Hukuman dulu, hukuman itu yaitu tindakan yang diberikan kepada kita atas kesalahan yang sudah kita perbuat. Berarti yang tadi kesalahan yang telah kita buat, berarti kita akan menerima akibatnya. Berarti itu konsekuensinya. Berarti akibat yang akan kita terima dari suatu perbuatan atau kesalahan yang telah kita lakukan. Jadi berarti masih berkaitan dengan hukuman dan konsekuensi. Kemudian ada restitusi. Berarti setelah kita melakukan perbuatan yang tidak baik, kan dapat hukuman. Kemudian ada konsekuensinya, yaitu selanjutnya restitusi itu sendiri. Berarti setelah itu kita menyadari kesalahan apa yang telah kita lakukan sehingga kita bisa memperbaikinya. Oke. Urutannya berarti Pertanyaannya ada perbedaan dari hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau hukuman itu sesuatu yang harus terjadi ketika kita melakukan suatu kesalahan. Nah, hukuman itu bersifat tidak terencana tiba-tiba dan bersifat satu arah. Ya. Yang kedua itu konsekuensi. Konsekuensi itu adalah sesuatu yang harus terjadi sebelumnya sudah disepakati dan disetujui oleh muridnya. Sedangkan restitusi itu merupakan pilihan. Jadi murid itu bisa memilih dan bisa belajar tanggung jawab untuk perilaku yang sudah terjadi. Seperti itu. kesimpulannya berarti kalau hukuman itu adalah imbalan yang harus diterima, kalau konsekuensi itu kesepakatan, kalau restitusi itu perbaikan. Nah, selanjutnya kelompok Perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Satu kata ya. Kalau hukuman lebih kepada keputusan, jadi kalau konsekuensi itu
Sunatullah istilahnya akibat, ada sebab ada akibat. Kalau restitusi itu kolaborasi. Oke. Itu Pak. Balik lagi Pak tadi gimana? Kalau hukum itu hukuman itu hakim menghakimi. Kalau konsekuensi itu kausalitas, sebab akibat, ada sebab ada akibat. Ya. Kalau restitusi itu kolaborasi. Siap. Bagus. Ayo, waktunya bicara. Iya, kalau hukuman itu adalah tindakan yang dilakukan oleh hukum sebagai respon dalam suatu pelanggaran atau kejahatan. Sedangkan konsekuensi itu adalah hasil atau dampak yang timbul akibat dari suatu tindakan atau keputusan. Sedangkan respon itu sedangkan restitusi itu adalah bentuk kompensasi yang diberikan kepada pihak yang dirugikan sebagai akibat dari tindakan melanggar yang dilakukan oleh pihak lain. Ya, oke. Aku menjelaskan definisi Pak. Disuruhnya kan ada membedakan gitu ya. Bapak dan Ibu, hukuman itu adalah sesuatu yang dilakukan yang tidak sesuai dengan apa yang diperbuatnya tadi, itu namanya hukuman. Atau sesuatu yang dilakukan yang tidak ada korelasinya dengan kesalahannya, itu namanya hukuman. Sesuatu yang dilakukan yang tidak ada hubungannya dengan kesalahannya, itu namanya hukuman. Contoh, anak terlambat keliling lapangan. Apa hubungannya terlambat dengan keliling lapangan? Itu namanya hukuman. Anak tidak ngerjain PR, berdiri di depan. Apa hubungannya tidak mengerjakan PR dengan berdiri di depan? Itu namanya hukuman. Berarti selama ini kita tidak menerapkan budaya positif. Pokok salah tapi tidak mendorong anak-anak itu berpikir sendiri apa yang harus dilakukan untuk dirinya supaya dirinya memperbaiki dirinya kembali. Ya, jadi kalau hukuman itu betul pengadilan jadi jatuhnya. Tapi kalau di negara wajib ada hukum karena itu untuk menstabilkan. Tapi kalau di dunia sekolah, Bapak dan Ibu, kita itu bukan lembaga ataupun bukan sebuah pihak yang akan menghakimi. Ini kan sebuah circle-nya anak untuk menemukan jati diri. Wajar ketika anak menemukan sebuah kesalahan. Jadi tadi hukuman itu apa Bapak Ibu? Sesuatu yang dilakukan yang tidak ada korelasinya dengan kesalahan. Yang kedua, konsekuensi. Kalau konsekuensi adalah sesuatu yang dilakukan karena ada korelasi dengan kesalahannya. Ada korelasinya, tetapi kesepakatannya itu satu arah dari gurunya saja. Kamu kalau nanti terlambat, konsekuensinya adalah apa namanya? Misalkan membersihkan kelas, ya. Oke, topik hari ini itu tentang budaya dan disiplin positif. Ya. Disiplin positif ini kita kita galakkan di SMP Silang sehingga dimulai dari kita sendiri sebagai bapak dan ibu guru. Dan disiplin positif ini adalah sebuah perangkat yang bersumber pada diri peserta didik sendiri untuk memberikan instruksinya. Jadi peserta didik itu diberikan ruang, kesempatan untuk berpikir bagaimana caranya menjadi orang yang bisa mencapai tujuan dalam hidupnya, yaitu cita-citanya. Selanjutnya Bapak dan Ibu, dalam profesi sebagai seorang guru, tentunya di sini ada beberapa macam atau model posisi guru. Yang pertama ada penghubung, ada pembuat merasa bersalah, ada menjadi sebagai teman, ada menjadi pemantau, dan yang kelimanya adalah sebagai manajer. Dari kelima itu coba kita lihat secara seksama dari contoh perbuatan ataupun perilaku guru tersebut,
yang dari posisi yang pertama sampai posisi kelima. Ini untuk memberikan lebih jelasnya, ya. Kita itu harus seperti apa dan posisi apakah yang memang tepat yang akan kita lakukan untuk mencapai sebuah disiplin positif tersebut. Bapak dan Ibu sudah siap ya untuk melihat videonya? Bisa berbalik badan ke sana Bapak. Ya. Kemudian setelah melihat, menyimpulkan kira-kira posisi yang manakah yang paling tepat untuk memberikan budaya atau disiplin positif. Selamat menyaksikan dan buat catatannya. Nanti setiap kelompoknya akan menyimpulkan kira-kira yang mana yang paling baik untuk dilaksanakan. Itu ya Bapak Ibu ya. Singkat saja. Kira-kira Bapak dan Ibu gambaran ke depannya bagaimana untuk menjadi seorang yang mengimplementasikan 5 posisi kontrol tadi. Pilih pastinya ya. Dari kelima itu silakan Bapak dan Ibu yang ideal menurut Bapak Ibu itu yang mana dan berikan penjelasannya, alasannya seperti apa. Ya. Bapak dan Ibu sudah melihat tadi satu persatu. Mungkin sebelum milih, Bapak dan Ibu juga harus mendeskripsikan sebagai dari nomor 1 yaitu sebagai penghubung itu seperti apa gambaran singkatnya. Kemudian yang kedua membuat rasa bersalah bagaimana sampai yang kelima. Nah, nanti setelah itu Bapak dan Ibu bisa menentukan ke depannya mau bagaimana. Ini contoh terlambat. Kalau di dalam kelasnya banyak lagi yang lainnya, ya. Silakan Bapak dan Ibu bisa melakukan itu. Ada penelitian dari seorang dokter bahwa ketika mau mengobati pasien itu tidak mungkin langsung bisa berhasil. Ada butuh 30 kali sebuah perlakuan untuk mendapatkan sebuah keberhasilan. Jadi yang tadi dikatakan oleh Ibu pada pas bagian manajer nanti besok terlambat, nggak apa-apa. Ya. Kalau memang kita punya sebuah kesepakatan, misalkan di sini ada terlambatnya, ada nggak hubungan bahwa terlambatnya SMK itu harus berapa kali maksimalnya? Ya nanti dipanggil orang tuanya. Nah itu nggak apa-apa dipanggil lagi. Misalnya ini terlambat, kemudian dilakukan Bapak dan Ibu sebagai manajer tadi. Kemudian anak besok terlambat lagi karena tidak ada sesuatu yang hasilnya instan untuk membuat sebuah karakter kepada anak. Ya, jadi tidak ada yang namanya sekali bahwa Bapak dan Ibu saya udah bertindak sebagai manajer ini anak mau besoknya diulangi lagi kesalahannya. Akhirnya Bapak dan Ibu ya udah saya capek jadi penghubung aja. Ini yang Bapak dan Ibu kita perlu tidak boleh capek dengan pilihan yang sudah kita pilih tadi. Kalau ada pertanyaan apakah saya memilih penghubung salah, jawabannya Bapak dan Ibu kembalikan nanti sesuai dengan keyakinan Bapak dan Ibu tidak akan memberikan sebuah dampak perubahan yang positif kepada anaknya yang akan membuat anak itu berubah dan dalam jangka waktu yang sangat panjang. Apakah perubahannya itu akan memberikan perubahan yang konsisten, kontinu, atau perubahan yang hanya ketika Bapak dan Ibu melakukan sebuah penghukuman tadi. Ingat bahwa manusia itu ada 5 kebutuhan dasar. Yang pertama kebutuhan dasarnya itu adalah yang ingin kesenangan. Ya. Kemudian yang keduanya kebutuhan manusia itu rasa ingin diterima. Kemudian yang ketiganya adalah rasa kebebasan. Yang keempat adalah penguasaan atau kompetensi ingin diakui, dan yang kelima adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Apa yang dilakukan oleh anak itu semuanya adalah kebutuhan manusia secara alamiah dasarnya. Jadi kalau manusia itu kalau ada anak bermasalah pasti dia melakukan sesuatunya itu karena adanya kebutuhan sebagai seorang manusia. Nah, bagaimana kebutuhan itu terpenuhi? Kita kelola dengan baik untuk menjadi seorang manajer tadi. Dan Bapak dan Ibu ingat bahwa
Motivasi pada siswa itu ada 3 macam. Yang pertama, melakukan sesuatu itu karena adanya hukuman dan ketakutan. Itu kita ada anak yang melakukan apa yang kita instruksikan itu turut mau karena adanya hukuman. Ini akhirnya menjadi sebuah motivasi ekstrinsik atau intrinsik, Bapak Ibu. Ekstrinsik. Yang kedua, melakukan sesuatu itu karena adanya penghargaan dan pujian. Itu ekstrinsik apa intrinsik? Ekstrinsik. Nah, yang ketiga yaitu melakukan sesuatu itu karena adanya sesuatu tujuan yang ingin dicapainya sehingga dia mengeksplor kemampuannya untuk mencapai tujuannya. Intrinsik. Seperti Bu Penti melakukan PPG, itu ada dorongan dari dalam dirinya. Apapun kesulitan dalam PPG tetap dijalani karena ada sesuatu tujuan yang ingin dicapai. Nah, bayangkan Bapak dan Ibu kalau kita memberikan dan memperlakukan anak-anak itu, anak-anak melakukan Bapak dan Ibu kalau penghukum ataupun menerapkan konsekuensi, berarti Bapak dan Ibu menerapkan 2 hal tadi, yaitu anak pengen terhindar dari hukuman dan anak pengen mendapatkan penghargaan. Sesuatu yang bersumber dari ekstrinsik itu tidak akan bertahan lama perubahannya dalam anak, akan bertahan hanya ketika itu saja. Nah, yang lebih parah lagi Bapak dan Ibu, saya kuatkan bahwa pemberian penghargaan itu bahayanya apa? Bahayanya dapat menimbulkan kecemburuan sosial. Bolehkah kita memberikan satu bentuk penghargaan kepada anak? Boleh, tetapi caranya tidak dipublikasikan secara umum, Pak. Karena akan menyakiti teman lainnya. Saya juga merasa bahwa sebelum mengalami pendidikan guru penggerak, biasanya saya memuji. Tapi bagaimana perasaan yang tidak mendapatkan pujian? Itu akan menurunkan motivasi dan akan merusak yang namanya motivasi 35 siswa yang lain. Gimana Bu? Kalau plus untuk semua, jangan menuju kepada orang asal pelanggan. Bapak dan Ibu kapan mulai memberikan satu bentuk pujian dan penghargaan? Panggil anaknya 4 mata. Nah, itu adalah cara yang efektif untuk memberikan dia itu terus motivasinya muncul. Tapi kalau plus kemudian pujian terhadap anak, ini pintar nih, satu anak, nilai PTS-nya 100, tepuk tangan untuk dia. Yang lain merasa bahwa dirinya tidak dihargai oleh Bapak. Malah akan menjadi sebuah pemicu bagi dirinya untuk tidak mau. Yang namanya nanti adalah resiko abang nanti sosial. Kalau kita coba yang kita bayangkan di SMP SMK, kelas TKND, sudah matok indra namanya. Yang lainnya bukan mau kompetisi, karena memang kita mendidik kelas tersebut indra menilai yang satu. Nah, ini adalah bentuk pendidikan yang memang tidak harus, yang memang kita harus rubah. Mindset kita sebagai seorang guru, kita Bapak dan Ibu balik lagi pilihannya, itu sih tergantung hati nurani Bapak dan Ibu. Namun saya mendorong Bapak dan Ibu bertindaklah sebagai seorang manajer. Yang segala sesuatu kesalahan anak kembalikan kepada anak tadi, eksplor anak, gali anak untuk menyikapi dan menyelesaikan masalahnya sendiri, sehingga apa yang kita berikan kepada anak itu baru berupa umpan dan pancingan pertanyaan yang membuat dirinya tergali dan tereksplor apa yang akan dilakukan oleh anak itu sendiri. Itu salah satu contoh menjadi seorang guru yang memposisikan dirinya sebagai seorang manajer tadi. Itu Bapak dan Ibu ya. Selanjutnya, untuk menjadi seorang guru yang manajer tadi, memposisikan dirinya manajer, perlu menerapkan yang namanya segitiga restitusi. Jadi tahapannya adalah ada kesalahan, kemudian kita budayakan positif dengan cara menjadi sebagai seorang guru yang memposisikan diri kita itu sebagai apa, Bu? Manajer. Alat untuk menjadi manajer itu menggunakan yang namanya segitiga restitusi. Sekarang saksikan tayangan untuk meneguhkan hati Bapak dan Ibu, yaitu bagaimana cara membuat dan cara mengaplikasikan segitiga restitusi. Berikut tampilan.
identitas. Ketika ada anak yang bersalah, dengarkan dulu Bapak dan Ibu dia. Kita stabilkan identitas mereka, distabilkan. Jangan sampai ketika ada anak langsung kita memposisikan sebagai hakim atau penghukum. Anda salah, dijudge langsung salah. Nah, kita proaktif dulu. Kayak tadi, anak marah-marah, siapa tuh tadi yang perempuan? Ya, katakan Rohina, karena marah-marah tadi. Si gurunya kan bukan balik langsung memberikan satu bentuk, kamu salah, kenapa kamu bertemu di depan teman yang lainnya? Kan enggak. Dia akan berpihak dulu kepada dia. Ya, jadi menstabilkan identitas itu kita memposisikan kalau kita di posisi anak itu bagaimana. Walaupun kesalahan itu memang nyata di depan kita. Misalkan kalau tadi kan anak yang marah-marahin di depan temennya atau marahin temennya di depan umum. Ada anak yang melakukan pelanggaran, katakan dia terlambat ataupun katakan dia minum minuman keras. Ya, kita dengerin dulu. Tapi kalau untuk hal-hal yang berbau hukum, pastinya kita tidak memposisikan diri kita dengan anak itu dong. Itu di dalam kelas. Di dalam kelas kita bisa memposisikan. Nah, dengarkan dulu. Bapak juga kalau malamnya begadang pasti ngantuk. Jadi biar anak itu mau terbuka dulu. Kalau kita memulainya dengan cara tadi langsung spreng, langsung dengan anaknya tinggi, anak gak bakal mau. Seperti yang tadi dikatakan, pasti jawabannya adalah tidak tahu. Ya pasti begitu. Karena kita tidak mau mancing mereka dan tidak berpihak kepada mereka dulu. Ingat, pendidikan itu harus bertambah dan berpihak kepada peserta itu. Itu menurut konsep yang lain. Jadi ketika anak melakukan kesalahan, dengarkan dulu dan berilah ruang kepada mereka bahwa kita juga akan melakukan hal yang sama. Jadi dengan memberikan satu bentuk statement bahwa Bapak juga akan begitu kalau dalam posisi kamu, anak itu merasa bahwa dirinya didukung dulu. Nah, setelah didukung, baru validasi tindakan yang salah tadi. Berikan kepada anak tadi kesempatan menilai dirinya salah apa benar. Yang kedua yaitu memvalidasi tindakan yang salah. Yang ketiga baru yaitu menanyakan keyakinan apa? Apakah apa yang tadi kamu lakukan sesuai dengan keyakinan kamu dari hati nurani kamu yang paling dalam tidak? Kamu sebetulnya mau seperti itu apa enggak? Nah, kalau sudah ada omongan, saya tidak sih Pak, sebenarnya saya itu enggak seperti itu, kan tadi begitu ya. Nah, udah mulai, yuk kita cari solusinya. Kira-kira menurut kamu solusinya bagaimana? Nah, ini yang harus kita lakukan. Jadi, ke depan, ketika Bapak dan Ibu menemukan kesalahan, coba dulu pakai segitiga restitusi tadi. Kalau tidak bisa 2 kali, 3 kali menggunakan sama, orang nggak berkoordinasi dengan mereka. Jadi nanti, kalau ada anak yang salah, bukan suruh keluar, dan keluar tidak menyelesaikan masalah. Kalau suruh keluar, misalkan ya, anak ribut di kelas, itu kan pelanggaran yang berbenturan dengan keyakinan kelas. Boleh Bapak dan Ibu keluarkan anaknya, tapi jangan jauh-jauh dipantau sama Bapak dan Ibu. Jangan suruh ke BK, tidak bisa menyelesaikan masalah. Pamor Bapak dan Ibu nggak ada nanti. Kalau anak tersebut akan mempunyai perasaan bahwa kayak gitu aja, kemarin juga saya keluarkan, kemudian sama guru dari orang lain, di BK-nya cuma ceramahin, jangan ini, ya sudah tidak ada penyelesaian masalah. Jadi Bapak dan Ibu guru harus mengejar, harus mau yang tadi digambarkan di dalam penayangan video tadi. Ya, kita setelah misalkan ada anak yang ngobrol terus, kita keluarkan anak di luar. Setelah di luar dipanggil Bapak dan Ibu ngobrol dengan menggunakan pendekatan segitiga restitusi tadi. Coba seperti apa ya respon dari anak tersebut? Dicatat sama Bapak dan Ibu. Kira-kira usahanya mau seperti apa? Ini dilakukan untuk anak-anak yang paling sulit mungkin. Ya kalau hanya sekali 2 kali, kalau pakai segitiga restitusi terus semuanya ya udah kita capek doang. Tapi kan ada barometernya, ini anak udah melakukan pelanggarannya udah sering nih, kita segitiga restitusi tadi. Kalau hanya baru sekali, yang tadinya kita lihat kan yang tahu dulu itu kan diri kita sendiri, Bapak Ibu ya, anaknya baik, tidak pernah melakukan kesalahan, baru sekali melakukan kesalahan,
Ya itu sih nggak mesti pakai segitiga restitusi, hanya sekedar dihindarkan ya nggak apa-apa. Tapi kalau sudah parah, bapak dan ibu kayak kasusnya anak di kelas kelas apa ya yang sedikit kurang gitu ya. Nah itu perlu saya sudah melakukan segitiga restitusi untuk kurang gitu tadi. Nah, coba nanti bapak dan ibu kalau menemukan siswa yang menurut bapak dan ibu ini, silakan lakukanlah segitiga restitusi tadi. Begitu ya bapak dan ibu ya. Hari ini berarti kita sudah belajar apa bapak ibu? Disiplin. Nah, yang harus dikembangkan di sekolah atau di kelas. Untuk membuat disiplin positif itu, kita posisi dulunya sebagai manajer. Untuk membuat kita sebagai manajer, yaitu alat untuk memperlakukan anak itu dengan cara segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu ada berapa tahapan? Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Apa maksudnya menstabilkan identitas? Memposisikan diri yang berpihak kepada siswa. Yang kedua, memvalidasi kesalahan tindakan yang salah. Siapa yang memvalidasi? Anaknya sendiri yang menyatakan bahwa dirinya benar. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Apa maksudnya? Kira-kira betul tidak? Dengan keyakinan kelas, dengan keyakinan sekolah, baru setelah itu kita bersama-sama mencarikan solusinya, bukan mencarikan kita, tetapi dari anaknya sendiri. Itulah budaya positif yang harus dikembangkan oleh seorang guru kepada anaknya. Ya, jadi ke depan tidak ada lagi yang namanya anak drop out keluar karena takut dengan bapak ibu A. Karena bapak dan ibu gurunya ngobrol. Saya mah agak sedikit dengan adensa anaknya. Ya, bapak dan ibu coba adensa kita lihat kasusnya. Anaknya di kelas katanya dirocok suruh terus. Emang itu anak, kalau kita balikin lagi, itu adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar apa? Pengen bahagia, pengen dihargai, pengen dia itu menunjukkan bahwa saya itu punya power, punya kekuatan. Jadi ketika ada anak yang seperti Adesa tadi, asal di kelas tidak merokok, tidak, ya kalau ribut sedikit mah, berarti memang itu kebutuhan dasarnya. Berarti sebagai seorang guru harus bisa melihat 5 kebutuhan dasar manusia itu. Ada yang menonjolnya dari pengen diperhatikan, ada yang menonjolnya dari rasa pengen diterima. Orang itu beda-beda, beda kepala, beda hati, beda juga apa yang ditunjukkannya. Jadi kalau kita melihat di kelas itu banyak perubahan dan banyak perbedaan dari setiap peserta didik, itu dianggap hal yang wajar. Nah setelah itu baru kita memberikan satu bentuk pendidikan. Ternyata pendidikan tersebut ketika kita mengajak anak tersebut, ternyata apa ya, tidak bisa lambat melangkah, menimbulkan kegaduhan, ngobrol terus, baru bapak dan ibu panggil ke dalam sebuah diskusi tadi yang namanya restitusi, segitiga restitusi. Yang sekarang saya yakini betul, saya tidak menyalahkan ya. Yang saya sekarang yakini adalah udah anaknya nggak mau diem, ngomong terus, membuat agak sedikit si guru tersebut mungkin terganggu. Keluarga yang namanya posisi sebagai ibu, ngomong menghina, itu ya saya. Biasanya yang dikatakan itu adalah menghina secara verbal. Akhirnya anak dong, daripada saya dihina, saya jualan teh poci, akhirnya sekarang jual. Ya, itu bapak dan ibu yang seharusnya anak tersebut kita pelihara, kita bisa luruskan, kita bisa selamatkan. Ternyata kita belum bisa menyelamatkan. Karena tujuan pendidikan melalui Hajar Dewantara adalah memberikan satu bentuk perubahan untuk keselamatan dan kebahagiaan peserta didik. Itu arti pendidikan menurut Hajar Dewantara. Bagaimana kita memberikan keselamatan dan kebahagiaan kepada peserta didik kalau kita tidak mengetahui, kalau kita tidak mengamalkan yang namanya peran sebagai seorang guru. Nah, itu
Bapak dan Ibu ya. Mohon berarti materinya selesai, tapi saya pengen ada tugas. Enaknya bagaimana Bapak dan Ibu juga begini aja. Itu di PPT ada 4 kasus itu cocok untuk didiskusikan. 30 menit saja Bapak Ibu ya, karena kan selesai jam 12. Bapak dan Ibu ngaret 30 menit. Mulai dari diri sendiri, memposisikan diri sebagai manajer, memecahkan masalah dengan menggunakan segitiga retribusi yang menghambat kepada siswa untuk membuat keyakinan kelas yang universal dengan harapan adanya motivasi intrinsik yang dalam diri siswa. Kesimpulannya yaitu kita mengetahui terlebih dahulu kesalahan apa, kemudian kita dibantu mengetahui terlebih dahulu kesalahan apa yang sudah dilakukan, kemudian kita posisikan posisi kita sebagai apa dengan 5 posisi kontrol yang ada, kita pilih sebagai apa sih posisinya, kemudian kita memposisikan posisi tersebut dengan menggunakan bantuan atau alat yang akan membantu kita, yaitu dengan segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Setelah itu maka hasilkanlah budaya disiplin yang positif. Kesimpulannya adalah memposisikan diri sebagai manajer untuk melakukan 3 restitusi dalam pemecahan sebuah masalah. Jangan kemana? Kesimpulannya adalah cara melakukan masalah di lingkungan sekolah harus menggunakan alat yaitu segitiga restitusi, dan sebagai guru kita memiliki posisi validasi dan manajer. Terima kasih. Kesimpulannya dalam menggunakan metode yang mengajar dan memberikan motivasi dalam hal pelaksanaan tugas-tugasnya, mulai di sekolah dan